Pemirsa, selain penyidik Polri, Majelis Ulama Indonesia turut membentuk tim khusus untuk mengusut peristiwa penembakan kantor MUI Pusat yang terjadi Selasa lalu. Tim sus akan menganalisa sejumlah kejanggalan terkait dengan aksi teror yang dilakukan pelaku penembakan, termasuk karakteristik psikologis atau profiling Mustopa. Untuk mendalami hal ini, saya akan langsung berdiskusi dengan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Bidang Hukum dan HAM, Iksan Abdullah. Assalamualaikum, Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, Ya, baik. semoga Pak Iksan, sehat. sudah sejauh mana temuan tim sus terkait dengan penembakan yang dilakukan oleh Mustopa? Ya, pertama kami menyampaikan apresiasi kepada Polri ya yang dengan cepat sigap dan tadi telah mengumumkan beberapa hal. Namun karena masih banyak menyisakan beberapa hal yang mengganggu nalar kami sebagai pengurus Islam Indonesia dan nalar umat sekaligus nalar masyarakat, maka kami telah membentuk tim investigasi dan penuntasan kasus penembakan gedung kantor MUI yang dipimpin oleh Prof. Nur Ahmad sebagai ketua dan Profesor Dr. Nur Ahmad sebagai ketua dan saya sebagai sekretaris. Nah, yang akan kami lakukan segera karena masih menyisakan beberapa hal. Yang pertama adalah matinya saudara Mustafa sebagai pelaku. Ini masih meninggalkan misteri. Apakah Mustafa yang mati, kemudian matinya kenapa, dan seterusnya. Karena saat diamankan polisi, itu masih dalam keadaan baik. Kedua adalah kepemilikan senjata, ya, itu tadi disampaikan oleh Kapolda bahwa semula adalah airsoft gun, dan itu juga dia menjadi anggota klub dari sebuah klub menembak, yaitu Garuda Sakti, ya kan. Nah, ini ada apa? Dia orang Lampung, orang desa di Pesawaran sana, kemudian menjadi anggota klub menembak di Bogor. Ini juga tentu ada sesuatu yang mengganggu nalar, ya. Ada pertanyaan besar di sana. Dan menjual, dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah transaksi janggal tadi yang disebutkan mencapai 800 juta. Bagaimana mungkin itu sebuah transaksi besar dilakukan oleh seorang Mustafa yang petani dan konon anaknya memang kami profiling ada di luar negeri, yaitu di Korea dan di Hong Kong, bukan di Taiwan, ya. Kemudian surat-surat Mustafa, ini apakah memang benar surat itu ditulis Mustafa, ditandatangani Mustafa, apakah orang lain? Karena surat itu sesungguhnya terakhir tanggal 22 Juni 2022 dikirim ke Polda Metro Jaya. Tembusannya kepada MUI. Isinya mengancam pejabat negara dan terutama Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau memang demikian kan bisa diprofiling dari awal, tidak sampai terjadi seperti ini kan, kalau ada perlakuan atau tindakan preventif. Nah, itu. Jadi kami masih meragukan surat-surat itu siapa yang membuat, siapa yang menulis, ya. Kemudian tadi surat itu disampaikan ke Polda Metro Jaya tanggal 22 Juli tahun 2022. Isinya ancaman semua itu. Ya, oke. Jadi masih ada beberapa kejanggalan yang tadi Pak Iksan bilang di luar nalar kami ya sebagai MUI. Kita bahas satu persatu. Kalau tadi penyebab kematian Mustopa sudah ada keterangan dari dokter forensik ya yang menyimpulkan bahwa kematian Mustopa ini karena serangan jantung dan penyakit infeksi yang diderita Mustopa. Ya. Ini bisa diterimakah oleh MUI? Ya, tentu kan namanya kan kita belum tahu persis sebagai korban. MUI ini kan sebagai korban seharusnya juga pada saat penyerahan hasil otopsi juga kami disertakan sehingga kami bisa jelas benar bahwa itulah hasil dari forensik. Walaupun kami juga bisa meminta second opini dari pihak lain karena adanya suatu pertanyaan publik yang sangat mengganjal. Bagaimana mungkin orang itu setelah menyerang kemudian beberapa saat meninggal dunia? Ini juga persoalan, ya, sehingga publik setelah mendapatkan kejelasan yang terang, maka tidak lagi berspekulasi, ya, tidak lagi menafsirkan hal-hal yang di luar yang seharusnya.
Terakhir, kalau sekarang Pak kan Ihsan, masih, tadi kan masih Polda terus. Metro Jaya juga menyampaikan bahwa pelaku penembakan Mustafa ini tidak terafiliasi dengan kelompok teror manapun. Apakah MUI tidak merasa puas dengan penjelasan Polda tadi? Ya kalau teror itu kan Mbak Zelvia, teror itu kan adalah tindakan yang dilakukan oleh si Mustafa, yaitu penyerangan, penembakan ya, dan menimbulkan ketakutan, itu teror. Nah, teror tidak harus berafiliasi dengan siapapun, termasuk teror yang lone wolf itu. Jadi artinya tindakannya sudah berhasil menteror, menakuti. Bagaimana mungkin, ini kan objek vital keagamaan, Majelis Ulama Indonesia, kantor pusat, diserang oleh seseorang. Nah ini kan juga persoalan, Baik, mana mungkin jauh-jauh dari dari Lampung, Lampung. naik travel dan seterusnya, kemudian menyerang dengan Baik, demikian, kan gitu, sedemikian rupa. oke. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan publik yang juga ditanyakan oleh ormas-ormas se-Indonesia. Tempo hari sudah ngumpul di MUI, para ormas, ya ada dari Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, Al-Wasliyah dan seterusnya, yang juga bertanya soal ini. Jadi Oke, Pak Ihsan. nampaknya ya pekerjaan ini masih Nampaknya terus kita masih harus menunggu ya pemeriksaan lebih lanjut ya. dari Polri dan juga kita tunggu nanti bagaimana hasil temuan-temuan dari tim sus yang dibentuk MUI. Terima kasih Pak Ihsan sudah bergabung bersama Baik, kami terima menjelaskan kasih. di Prime Time News hari ini.